Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum videonya dimulai, jangan lupa di like, share, dan subscribe video ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rian Attanayawan Nasution dari IKM 9 semester 3, mata kuliah Dasar Biomedik 3, jurusan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dalam video ini kita akan membahas tentang imunisasi dalam kajian 5W plus 1H. Pada tahun 2018, WHO menemukan hampir 20 juta anak di seluruh dunia atau sekitar lebih dari 1 dari 10 anak melewatkan vaksinasi yang dinilai mampu melindungi mereka dari campak, difteri, dan tetanus. Mayoritas anak-anak ini tinggal di negara-negara dengan sistem kesehatan yang sudah rapuh, semakin membatasi akses mereka ke layanan kesehatan yang penting saat mereka jatuh sakit. Tulis WHO. WHO memprediksi apabila tingkat vaksinasi menurun, kasus penyakit seperti campak akan meningkat. Tahun 2019, tidaknya ada 800.000 kasus campak di dunia. Dikhawatirkan tahun 2020 akan ada kenaikan jumlah kejadian, terutama jika tingkat vaksinasi turun atau penundaan aktivitas imunisasi akibat COVID-19. Yang pertama, what? Apa itu imunisasi? Imunisasi merupakan usaha memberikan kekebalan pada bayi dan anak dengan memasukkan vaksin ke dalam tubuh, agar tubuh membuat zat anti untuk merangsang pembentukan zat anti yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan, misalnya vaksin BCG, DPT, dan campak, dan melalui mulut, misalnya vaksin polio. Yang kedua, where? Di mana imunisasi itu dilaksanakan? Imunisasi yang dilaksanakan yang pertama ada di posyandu, pos pelayanan terpadu atau yang dikenal dengan nama posyandu. Zaman sekarang sudah jauh lebih memadai. Yang kedua, imunisasi dilaksanakan di puskesmas, fasilitas kesehatan puskesmas atau pusat kesehatan masyarakat setingkat di atas posyandu. Karena itu, pelayanan kesehatan dan fasilitas di puskesmas cenderung lebih lengkap. Yang ketiga, imunisasi di bidan atau dokter. Imunisasi di dokter atau bidan biasanya jadi pilihan populer, apalagi kalau bunda ingin memperoleh pelayanan yang lebih lengkap. Yang ketiga, when? Kapan imunisasi dilaksanakan? Pada umumnya, imunisasi dasar dipenuhi saat anak berusia 1-4 tahun. Di masa ini juga biasanya dilakukan imunisasi ulangan untuk memperpanjang masa kekebalan imunisasi dasar. Beberapa jenis imunisasi juga diulang lagi pada usia 5-12 tahun. Sedangkan usia 13-18 tahun biasanya digunakan untuk imunisasi tambahan. Mendapatkan vaksin tepat waktu sesuai usianya sangat penting dilakukan. Jika terlambat, Anda bisa membuat jadwal imunisasi baru dengan dokter. Jenis imunisasi sesuai usia anak. Yang pertama, lahir kurang dari 1 tahun, yaitu BCG, polio, hepatitis B, DPT, campak, HIV, pneumococcus, rotavirus. Yang kedua, 1-4 tahun, yaitu DPT, polio, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, HIV, dan pneumococcus. Yang ketiga, 5-12 tahun, yaitu DPT, polio, campak, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, dan pneumococcus. Yang terakhir, 12-18 tahun, yaitu TT, hepatitis B, MMR, tifoid, hepatitis A, varicella, influenza, pneumococcus, dan HPV. Yang keempat, who? Siapa penemu imunisasi pertama kali? Istilah vaksin pertama kali dikenal pada tahun 1796, ketika vaksin cacar pertama kali berhasil ditemukan. Kala itu, cacar atau variola adalah penyakit yang sangat mematikan. Vaksin tersebut dibuat oleh Edward Jenner, seorang dokter dari Berkeley, suatu daerah pedesaan di Inggris pada tahun 1796. Hal itu berawal dari saat Jenner memperhatikan penduduk lokal yang mayoritas bekerja sebagai peternak. Mereka memerah susu sapi, seringkali terinfeksi oleh cacar sapi atau cowpox yang menyebabkan munculnya lesi pada tangan dan lengannya. Yang menarik dari pengamatan itu, mereka yang pernah terinfeksi cacar sapi ternyata menjadi kebal terhadap infeksi cacar air yang saat itu mewabah di desanya. Kondisi itulah yang kemudian dijadikan Jenner untuk memulai penelitian klinis pertamanya, yaitu membuat vaksin.
Kelima, why? Kenapa anak harus mendapatkan imunisasi? Imunisasi bertujuan untuk membangun kekebalan tubuh seseorang terhadap suatu penyakit dengan membentuk antibodi dalam keadaan tertentu. Agar antibodi tersebut terbentuk, seseorang harus diberikan vaksin sesuai jadwal yang telah ditentukan. Jadwal imunisasi tergantung jenis penyakit yang hendak dicegah. Sejumlah vaksin cukup diberikan 1 kali, tetapi ada juga yang harus diberikan beberapa kali dan diulang pada usia tertentu. Vaksin dapat diberikan dengan cara disuntik atau tetes mulut. Yang terakhir ada how. Bagaimana dampak jika tidak melakukan imunisasi? Dampak jika tidak melakukan imunisasi yang pertama ada penyakit TBC. Dampak jika bayi tidak imunisasi adalah terkena penyakit tuberkulosis atau TBC. Untuk mencegah penyakit TBC ini, bayi sebaiknya diberikan imunisasi Bacillus Calmette-Guerin atau BCG. Vaksin BCG dapat diberikan sejak lahir. Imunisasi ini bertujuan untuk memberikan kekebalan terhadap tubuh. Yang kedua, terjangkit hepatitis B. Dampak jika bayi tidak imunisasi berikutnya adalah mungkin bayi terjangkit infeksi hepatitis. Jenis penyakit ini salah satu penyakit yang dapat menyebabkan kehilangan nyawa pada seseorang. Sebab infeksi hepatitis ini merupakan suatu infeksi virus pada hati. Yang ketiga, tetanus. Banyak dari kita yang masih belum familiar dengan penyakit yang satu ini. Tetanus merupakan penyakit infeksi akut dan seringkali fatal yang disebabkan oleh bakteri Clostridium tetani yang memproduksi toksin atau racun. Racun inilah yang kemudian akan menyebar ke dalam tubuh dan mengganggu saraf, yang ditandai dengan meningkatnya tegangan dan kekejangan otot sehingga otot akan menjadi kaku. Yang keempat, terkena radang selaput otak. Dampak jika bayi tidak imunisasi selanjutnya adalah memungkinkan bayi terkena radang selaput otak. Radang selaput otak atau yang dikenal dengan sebutan meningitis sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Jenis penyakit ini dapat menjangkit siapa saja, baik orang dewasa, anak-anak maupun bayi. Agar bayi tidak terkena dengan penyakit meningitis, ada baiknya dilakukan pencegahan dengan melakukan imunisasi HIV. Yang kelima, polio. Dampak jika bayi tidak imunisasi berikutnya adalah terkena penyakit polio. Penyakit polio merupakan sebuah infeksi virus yang sangat mudah menular dan menyerang sistem saraf, khususnya pada bayi yang belum melakukan vaksinasi polio. Penyakit polio dapat menyebabkan kelumpuhan pada seseorang, sebab virus ini menyebabkan sistem saraf pusat. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan imunisasi yang lengkap. Imunisasi merupakan investasi yang sangat berharga bagi masa depan anak. Apabila orang tua memberikan imunisasi bagi anaknya, maka tidak hanya anak tersebut namun orang lain di dalam lingkungannya juga akan turut merasakan manfaat karena memiliki perlindungan spesifik dari PD3I. Sekian pembahasan dari video ini tentang imunisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.